Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada masa jahiliyah, semua bangsa Arab hobi meminum khamar. Mereka meminumnya di perjalanan dan di rumah, pagi dan sore, sehingga menjadi kebiasaan yang sulit ditinggalkan. Allah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana mengetahui kebiasaan tersebut. Karena itu, ketika Allah hendak mengharamkan khamar yang dapat menghilangkan kesadaran akal, Allah menempuh cara bertahap dalam mengharamkannya agar hamba-hambanya dapat menerima pengharaman tersebut. Allah berfirman yang artinya, Allah tidak membebani hamba-hambanya kecuali dengan sesuatu yang dapat dilaksanakan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 286. Dari keterangan tersebut terlihat jelas bahwa tahapan pertama untuk pengharaman khamar ialah menjelaskan bahaya dan manfaat minuman khamar. Namun bahaya dan minuman tersebut lebih besar dari manfaatnya. Allah berfirman yang artinya, mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah bahwa pada khamar dan judi terdapat dosa yang besar dan sedikit manfaat bagi manusia, namun dosanya lebih besar dari manfaatnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 219. Tahapan kedua dengan cara larangan meminum khamar pada waktu-waktu salat. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati salat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengetahui apa yang kamu baca. Quran Surat An-Nisa ayat 43. Dengan demikian, terdapat jeda antara meminum khamar dan meninggalkannya. Mereka tidak meminum khamar pada waktu pagi karena khawatir saat waktu sholat zuhur tiba, mereka masih dalam keadaan mabuk. Demikian juga setelah sholat zuhur dan maghrib, hanya satu waktu saja mereka dapat meminum khamar, yaitu setelah sholat isya. Keinginan kuat yang terdapat dalam masyarakat muslim waktu itu untuk tidak minum khamar merupakan unsur penting dan utama. Dan dalam tahap pengharaman minuman khamar, Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sholat. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Quran Surat Al-Maidah ayat 90-91. Abu Mihzan meminum khamar pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, maka beliau menghukumnya dengan hukuman cambuk. Namun dia meminumnya kembali dan kembali dihukum dengan hukuman cambuk. Umar berpikir untuk mengasingkan Abu Mihzan ke daerah pesisir dengan dikawal oleh seorang prajurit. Namun dia melarikan diri dan menyusul Sa'ad bin Abi Waqqas di Qadisiyah. Umar menulis surat kepada Sa'ad bin Abi Waqqas agar memenjarakan Abu Mihzan dan dia pun melaksanakan tugas tersebut. Abu Mihzan dan Perang Qadisiyah. Perang Qadisiyah termasuk peperangan yang menentukan dalam sejarah Islam. Peperangan tersebut terjadi di Persia. Kerajaan Persia telah mengumpulkan seluruh kemampuan personil, persenjataan modern dan prajurit-prajurit asing. Namun keinginan yang kuat, keyakinan yang mantap, kecintaan untuk mendapatkan syahid dalam peperangan menjadikan kemenangan bagi umat Islam. Peperangan tersebut terjadi di alam terbuka dan berlangsung sepanjang siang hari. Bila matahari akan terbenam, kedua belah pihak yang berperang mundur untuk beristirahat dan menyiapkan segala kebutuhan perang. Abu Mihzan mengikuti peperangan tersebut di dalam sel. Dia merasa putus asa dan sedih karena tidak menjadi seorang prajurit yang memperjuangkan agamanya.
Ketika perang sedang berlangsung seru, Abu Mihzan memohon kepada istri Sa'ad agar dia berkenan melepaskan dan memberikan kuda Sa'ad kepadanya. Dia berjanji akan kembali lagi sebagai tawanan bila selamat dalam peperangan tersebut. Namun bila gugur di medan perang, dia bebas dari tuntutan. Maka istri Sa'ad melepaskannya dan memberikan kuda Sa'ad kepadanya. Kemudian dia keluar dan langsung masuk ke medan perang yang sedang berkecamuk. Sa'ad melihat kehadiran seseorang dan dia merasa kagum atas kepahlawanannya. Seraya berkata, "Siapa dia?" Dia berjuang seperti orang yang sedang mencari kematian di medan perang, berperang untuk mendapat kemenangan atau mati syahid. Dia berperang guna membersihkan dirinya dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan pada masa lalu dan membela agama Allah. Semoga Allah menerima taubat dan mengampuni semua kesalahan yang dilakukannya. Ia berperang dengan menyibak barisan lawan bagaikan api yang dilempar di atas daun kering sehingga tidak ada yang dapat menghindar dari serangannya. Allah memberikan kemenangan gemilang bagi pasukan muslim. Hanya saja Abu Mihzan tidak beruntung mendapatkan mati syahid. Kemudian dia kembali ke tempat semula dengan janjinya hingga Allah memberikan kemudahan baginya. Perang batin yang dialami sebagai pembersihan hati dan dalam rangka mendekatkan diri kepada Tuhan manusia dimaksudkan agar manusia tidak terlalu mencintai dunia dan isinya, mampu mengendalikan emosi dan menjadi manusia baru yang selalu berhubungan dengan langit yang tidak tampak ujungnya. Saat kembali ke rumah sehari setelah peperangan selesai, istrinya bertanya, "Bagaimana peperangan kalian?" Sa'ad menjawab pertanyaan istrinya dengan mengatakan, "Kami sedang terlibat perang yang sangat sengit. Tiba-tiba muncul sosok tubuh yang duduk di atas kuda yang bagus. Seandainya aku tidak mengikat Abu Mihzan, aku yakin orang tersebut adalah Abu Mihzan." Istrinya berkomentar, "Demi Allah, itu memang Abu Mihzan. Dia memohon begini dan berjanji demikian." Sa'ad menuturkan, pasukan muslim mengalami ujian yang sangat berat pada perang tersebut, dan aku tidak melihat seorang pun yang dapat melakukan apa yang dilakukannya. Kemudian dia melepaskan ikatan Abu Mihzan seraya berkata, "Demi Allah, aku tidak akan menghukum cambuk kepadamu satu kali untuk selamanya." Abu Mihzan menuturkan, "Demi Allah, aku tidak akan meminum khamar lagi. Aku meninggalkan minuman tersebut bukan karena aku takut dicambuk oleh kalian, melainkan untuk membersihkan jiwaku." Kemudian dia berkata, "Awalnya aku melihat ada kebaikan pada khamar, tapi ia dapat merusak orang saleh. Demi Allah, aku tidak akan meminumnya kembali selama hidupku. Meskipun aku sakit, aku tidak akan menjadikannya obat." Dia menjadi seorang muslim yang konsisten dalam menjalankan ajaran agama, ahli tahajud, dan seorang pejuang yang selalu membela agama Allah. Selesai dari satu peperangan, masuk ke peperangan lainnya untuk menghilangkan aral yang menghalangi dakwah Islam. Dalam waktu singkat, Islam hampir mencapai negeri Persia dan daerah sekitarnya seperti negara Sindu, India, Syam, dan Turki serta Romawi. Mereka adalah para pejuang Islam yang dididik dengan pendidikan Islam di bawah naungan Al-Quran. Mereka menjadikan dunia maju dan bersih dari berbagai kemusyrikan dan memberikan hak kepada setiap manusia. Manusia yang diciptakan Allah sama derajatnya, tanpa melihat perbedaan tempat, kebangsaan, dan warna kulit, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah kepada mereka, "Kamu semua keturunan Adam dan Adam berasal dari tanah. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang-orang yang paling bertakwa." Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.